terbaru di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya, Larasati Putri. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Selasa 27 Desember 2022. Awal Oktober lalu, pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya yang berlangsung di Stadion Kanjuruhan menyisikan luka yang mendalam bagi seluruh insan persepak bolaan di Indonesia. Bahkan sepak bola yang semestinya menjadi ajang tontonan yang menghibur, justru berubah menjadi petaka dan tangisan bagi ratusan supporter yang menjadi korban. Lalu seperti apakah kronologis kejadian tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 134 orang? Berikut kita simak informasinya dalam Top News Kaleidoskop 2022. Saya sudah memerintahkan kepada Menteri PU untuk melakukan audit bangunan, stadion ini termasuk bangunan, terhadap seluruh stadion yang dipakai dalam baik Liga 1, Liga 2 maupun Liga 3. Ngangkat bola lagi, tidak. Iya Pak Boto, kita lihat lagi kita saksikan. Malang berduka, Kanjuruhan berduka. Tepat Sabtu, 1 Oktober 2022, sebuah tragedi naas terjadi di Kanjuruhan. Selepas laga antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya mengakibatkan banyaknya korban berjatuhan. Menurut data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, sebanyak 754 orang menjadi korban dari tragedi Kanjuruhan ini. 134 orang dinyatakan meninggal dunia. Hal ini pun menyisakan luka yang mendalam bagi masyarakat Malang dan para Aremania. Salah satu saksi, Nanang, menceritakan mengenai kelamnya tragedi yang terjadi pada Sabtu malam tersebut. Semua berawal saat wasit meniup peluit pertanda laga usai. Menurut kesaksian dari Nanang, situasi kala itu benar-benar mencekam. Banyak supporter yang terjebak, bahkan disertai mata yang perih dan nafas yang sesak karena gas air mata. Setelah peluit pertandingan selesai, mungkin sekitar 10 menit ya, di kisaran setelah 10 menit peluit pertandingan selesai, kita dengar suara letusan kayak kembang api gitu. Yang kita sangka itu kembang api. Ternyata setelah adanya beberapa ledakan ya, ada banyak teriakan di dalam. Kita dengar teriakan dari dalam, yang kemudian orang berhamburan keluar dengan pintu yang terbuka tidak semestinya, yang kecil aja, tidak terbuka dengan seluruhnya. Ya akhirnya di situ kita coba bantu sebisanya di sini. Tidak hanya satu yang kami wawancarai, saksi mata yang lain, Trisman, juga berani untuk memberikan kesaksiannya. Situasi kala itu di Kanjuruhan benar-benar ramai. Trisman mengungkapkan dia sempat mengevakuasi salah satu penonton di pintu stadion. Sayangnya, nyawa yang Trisman selamatkan tidak tertolong. Itu kan waktu itu dilepas sama temannya. Masih diangkat. Bawa, saya yang membawa. Saya bopong gini. Setelah saya bopong, saya cuci dengan air mineral. Gini masih ada nyawanya di bawah. Setelah dari bawah itu maunya tuh didingin, maunya dingin biar kena oksigen, kena udara segar.
Ternyata apa yang terjadi? Allah berkehendak lain. Salah satu orang tua korban yang anaknya meninggal dunia, Sugeng Riyadi, juga tak bisa melupakan pengalaman buruk pada malam Sabtu tersebut. Ketika itu, 3 anaknya menyaksikan langsung laga Arema melawan Persebaya di Kanjuruhan. 2 anaknya pulang dengan keadaan selamat. Namun, sayang, 1 anaknya tak terselamatkan. Jam 1 kurang, jam 1 lebih lah ya, jam 1 lebih seperempat itu ada orang ngetok pintu. Saya buka, ternyata temennya yang nggak ikut. Nggak tahu temennya dari mana, dapat foto. Pak, ini bener Mbak Nia, gitu. Saya lihat, oh iya ini bener Mbak Nia. Di posisi nih, di rumah sakit. Tuh. Saya pikir anak saya ini pingsan, karena nggak tahu kondisinya. Larilah saya ke rumah sakit. Sampai sana, ketemu sama temennya, saya ngomong di mana anaknya? Di mana anaknya? Ada di dalam Pak. Saya pikir itu masih dalam perawatan. Tapi saya begitu masuk ketahuan anak saya udah almarhum. Apa yang terjadi di Kanjuruhan ini langsung menyita perhatian publik, baik itu nasional maupun internasional. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo beserta Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan dan Menpora Zainuddin Amali langsung menuju ke Kanjuruhan sehari selepas kejadian. Dalam kesempatan tersebut, Listio berujar akan mengusut tuntas siapa yang bertanggung jawab di balik tragedi ini. Dalam konferensi pers tersebut, Kapolri mengungkapkan akan mengevaluasi kembali SOP pengamanan yang diterapkan di laga tersebut. Sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, karena begitu besarnya saudara-saudara yang meninggal, kami bersama-sama dengan tim akan melaksanakan pengusutan terkait dengan proses penyelenggaraan dan pengamanan, sekaligus juga tentunya melakukan investigasi terkait dengan peristiwa yang terjadi menyebabkan banyaknya korban yang meninggal. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi Presiden Jokowi yang meninjau langsung Stadion Kanjuruhan usai tragedi yang menewaskan ratusan orang. IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyper-local location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities. Halo teman-teman
Salam community writer semua. Kalian apa kabarnya nih? Nggak kerasa ternyata IDN Times Community udah menginjak usia yang ke-5 tahun. Terima kasih buat teman-teman writer yang udah setia menemani kami selama 5 tahun ini. Banyak banget pengalaman seru yang kita alami bareng-bareng, mulai dari nulis dan ngedit artikel, terus ada kompetisi nulis, bahkan sampai kemarin ada acara Indonesia Writers Festival 2021. Aku apresiasi banget semangat dan ide-ide gila kalian bikin artikel itu keren banget. Tanpa kalian semua, pastinya IDN Times Community nggak bisa sampai di sini loh. Terima kasih karena kalian sudah bersumbangsi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui tulisan kalian. Tulisannya semakin berwarna karena kalian. Terima kasih untuk pertanyaan, keluh kesah, cerita yang dibagikan, saran, kritik, dan masukannya untuk IDN Times Community. Karena pesan dan kepedulian dari teman-teman ini jugalah IDN Times Community bisa sampai sejauh ini. Aja kita bisa berbagi ilmu, terus bisa saling belajar. Jadi jangan mikir kalau komuter saja yang belajar, editor juga belajar banyak kok dari kalian. Jangan patah semangat saat tulisan kalian direvisi atau direject. Belajar menulis kadang memang butuh waktu yang tidak singkat. Ingat, what doesn't kill you makes you stronger. Kami harap teman-teman community writer semua masih terus berjalan bersama kami ke depannya. Teman-teman community writers IDN Times dimanapun kalian berada, tentu kita bersyukur bahwa kalian sudah menemani kami semuanya di IDN Times community writers selama 5 tahun terakhir. 2 tahun terakhir ini memang luar biasa berat, pandemi COVID. Mungkin di antara kita ada yang sangat sulit ya, tetapi saya tahu lewat menulis, menuangkan kreativitas, ini bisa menjadi salah satu upaya untuk tetap bersemangat bersama ya. Semoga kita bisa pulih bersama dan ternyata kreativitas dan tulisan-tulisan itu menginspirasi dan menemani pembaca dari IDN Times, khususnya community writers. Jadi mari kita bersyukur dan mari kita pulih bersama, pulih lebih kuat. Selamat ulang tahun ke-5 untuk IDN Times Community. Let's create what matters. IDN Times menggelar Indonesia Millennial Summit IMS 22, sebuah event inspiratif di Jakarta dengan tema Shaping Indonesia's Future. Kegiatan yang akan digelar selama 2 hari ini acara tahunan ini menghadirkan beberapa pembicara inspiratif bagi kaum-kaum milenial. Siang 2020 resmi dibuka. Boleh angkat tangan?
kasih masih bersama Top News. Ketua Komisi Disiplin PSSI Erwin Tobing memberikan sanksi kepada Arema FC terkait tragedi Stadion Kanjuruhan hingga kunjungan Presiden Jokowi yang melihat langsung suasana stadion serta meminta Kementerian PU untuk melakukan audit bangunan. Berikut kita simak informasi selengkapnya. PSSI selaku federasi langsung melakukan investigasi terkait insiden ini. Investigasi tersebut, mereka menghukum Ketua Panpel Arema, Abdul Haris, dan Security Officer Arema, Suko Sutrisno, dengan sanksi larangan beraktivitas seumur hidup di sepak bola Indonesia. Tidak hanya itu, PSSI juga memberikan hukuman denda kepada Arema sebesar 250 juta, serta larangan main di Kanjuruhan sampai waktu yang tidak ditentukan. Hukuman ini diberikan karena Arema dianggap lalai dalam hal pengamanan laga di Kanjuruhan. Dari hasil sidang kami kepada klub Arema FC dan panitia pelaksananya, badan pelaksananya, keputusannya adalah dilarang menyelenggarakan pertandingan dengan penonton sebagai host, sebagai tuan rumah, dan harus dilaksanakan di tempat yang jauh dari home base Malang. Kemudian itu jaraknya sampai lebih kurang 250 km dari lokasi. Kedua, klub Arema FC dikenakan sanksi denda 250 juta. Yang ketiga, pengulangan terhadap pelanggaran terkait di atas akan berakibat terhadap hukuman yang lebih berat. Terkait kelalaian dalam pengamanan di Kanjuruhan, mantan CEO PT Liga Indonesia Baru, Tigor Salomboboe, angkat bicara. Menurutnya, harus ada komunikasi antara Panpel dan pihak kepolisian soal pengamanan laga. Dia tidak melihat hal tersebut dalam laga di Kanjuruhan kemarin. Jadi tanggung jawab pengamanan pertandingan itu ada di klub tuan rumah. Dalam hal kompetisi Liga 1 yang berjalan seperti kemarin, katakan Arema sebagai tuan rumah, maka Panpel atau Local Organizing Committee Arema itu menjadi penanggung jawab untuk melakukan pertandingan. Posisi LIB itu supervisi. Tapi balik ke tadi, LIB harus punya pemikiran juga menentukan apakah ini high risk atau tidak. Ini bukan sekedar pertandingan big match yang kemudian disiarkan di TV di prime time orang nonton, tapi ada banyak faktor di belakangnya yang menyebabkan ya ini pertandingan harus diawasi secara khusus. Entah itu kita melakukan pendekatan dengan security officer, bertemu dengan pihak kepolisian, bertemu dengan tim yang akan bertanding. Ada banyak pihak yang harus kita temui dan memastikan, oke, SOP-nya satu yang kita pegang. Saya agak meragukan apa yang terjadi kemarin. SOP yang digunakan itu adalah SOP dari bapak kepolisian, bukan SOP pertandingan yang harusnya dibuat oleh security officer di level klub itu sendiri. Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Farizal Afandi, menekankan bahwa para pelaku di tragedi Kanjuruhan ini sejatinya bisa dikenakan banyak pasal. Selain pasal 359 dan 360, para pelaku juga bisa dikenai pasal-pasal lain. Ya, kalau yang sekarang diterapkan oleh penyidik kepolisian yang sekarang disampaikan di media itu kan baru 2 pasal, baru 359 dan 360. Kalau 359 itu ancamannya paling lama 5 tahun, ya. Kalau 360 itu ancaman maksimalnya 5 tahun. Sesuai dengan janjinya, polisi langsung bertindak cepat. Mereka langsung mengumumkan 6 tersangka dalam tragedi Kanjuruhan ini. Ke-6 tersangka itu didakwakan pasal 359 dan 360 KUHP. Selain itu, polisi juga sudah mengakui bahwa gas air mata yang ditembakkan di Kanjuruhan adalah gas air mata kadaluarsa. Namun,
Mereka membantah bahwa gas air mata itu jadi penyebab utama kematian di Kanjuruhan. Terlepas dari tindakan polisi ini, sejatinya ada hal yang lebih penting terkait tragedi Kanjuruhan. Hal itu adalah soal SOP pengamanan di stadion. Tigor ingin agar kedepannya PSSI dan polisi merumuskan soal pengamanan di stadion, sehingga tragedi Kanjuruhan tak terjadi lagi. Di sini sistemnya harus segera diperbaiki, harus segera dirubah dan harus jadi standar di setiap pertandingan. Bukan hanya di Liga 1, tapi juga di Liga 2. Kita juga tidak bisa katakan pertandingan yang tanpa penonton itu resikonya nggak ada, nggak gitu juga. Tetap ada resiko di setiap pertandingan sepak bola. Gitu. Bisa saja ada kebakaran, bisa saja ada gempa bumi. Itu kan termasuk dari rencana-rencana evakuasi atau pengamanan yang harus disiapkan secara matang oleh penyelenggara pertandingan. Pengamanan soal stadion ini juga jadi fokus dari Presiden Jokowi. Saat berkunjung ke Kanjuruhan, ia menekankan pentingnya pembenahan infrastruktur serta pengamanan di stadion yang lebih komprehensif dan terukur. Saya sudah memerintahkan kepada Menteri PU untuk melakukan audit bangunan stadion ini, termasuk bangunan, terhadap seluruh stadion yang dipakai dalam baik Liga 1, Liga 2 maupun Liga 3. Untuk memperbaiki baik itu yang namanya pintu gerbang, kemudian posisi duduk, pagar, dan lain-lainnya, sehingga keselamatan penonton, keselamatan supporter itulah yang ingin kita utamakan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Harapan yang sama juga diungkapkan oleh fans Arema. Nanang ingin agar ke depan pihak-pihak terkait tidak hanya melakukan introspeksi, harus ada kebiasaan baru yang dibentuk agar tragedi ini jadi yang terakhir untuk selamanya. Ya, sebagai orang Malang, kita cukup berduka. Kita terluka untuk hal ini, kejadian kemarin. Yang kita harapkan, ayolah semuanya jangan hanya introspeksi, tapi juga merubah kebiasaan. Jadi harus sesuai dengan SOP yang ada. Kalau kemarin dari yang pertama dari pintu ini yang harusnya terbuka tapi nggak terbuka seluruhnya. Kemudian dari pengamanan yang terlalu antusias untuk mengamankan, yang akhirnya ya semua ini terjadi gitu. Dan antisipasinya berlebihan, saya bilang. Tepat pada tanggal 14 Oktober kemarin, tim gabungan independen pencari fakta tragedi Stadion Kanjuruhan yang diketuai oleh Mahfud MD menyampaikan beberapa hal dalam temuannya selama proses penyelidikan. Di antaranya, meminta PSSI untuk bertanggung jawab atas kejadian tersebut dan menegaskan kepada Polri untuk meneruskan penyelidikan tindak pidana yang diduga terlibat di dalam kasus ini. Di dalam catatan kami disampaikan bahwa pengurus PSSI harus bertanggung jawab dan sub-sub organisasinya. Bertanggung jawab itu pertama berdasar pada aturan-aturan resmi, yang kedua berdasar moral. Karena tanggung jawab itu kalau berdasar aturan itu namanya tanggung jawab hukum. Tapi hukum itu sebagai norma seringkali tidak jelas, seringkali bisa dimanipulasi, maka naik ke asas. Tanggung jawab asas hukum itu apa? Solus populi suprema lex, keselamatan rakyat
itu adalah hukum yang lebih tinggi dari hukum yang ada. Dan ini sudah terjadi, keselamatan rakyat, publik terinjak-injak. Lalu ada tanggung jawab moral di atas itu. Nah, disinilah kami lalu memberi catatan akhir yang tadi digarisbawahi oleh Bapak Presiden, Polri supaya meneruskan penyelidikan tindak pidana terhadap orang-orang lain yang juga diduga kuat terlibat dan harus ikut bertanggung jawab secara pidana di dalam kasus ini. Tragedi Kanjuruhan bagaimanapun akan tercatat dalam sejarah sebagai tragedi kelam di sepak bola Indonesia. Itu tak bisa dinafikan. Namun dari sini juga pembenahan harus dilakukan agar ke depan stadion tak lagi jadi tempat yang memakan korban. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini, Sobat Milenial. Terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk mendownload IDN App. Saya Larsati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.